Bang, ada bibit baru 1 bulan, apa boleh dipupuk? Ada bibit baru 1 bulan, boleh. Pupuk ini bisa dijadikan AB mix, teman-teman. Pupuk-pupuk saya juga bisa dijadikan AB mix. Bagaimana cara pelarutannya? Di video saya ada, ya, pupuk pertumbuhan. Judulnya seperti itu. Ini masing-masing dilarutkan dengan air 200 ml, ini dilarutkan dengan air 200 ml. Setelah itu, setelah larut, nanti teman-teman cara penggunaannya gimana? Sediakan air 1 liter, A ambil 5 ml, B ambil 5 ml. Itu sekitar 700 ppm, aman. Aman. Jadi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan pupuk AB mix, ini juga bisa dijadikan AB mix karena unsur makro dan mikronya saya pisah. Unsur A dan B-nya saya pisah, ya. Jadi pokoknya teman-teman saya bikin mudah. Kenapa? Itu digabung. Iya, setiap kalau Bunda Mbak Susi sudah pernah beli pupuk dari saya kan? Pernah beli pupuk dari saya kan? Ya. Baik pupuk pertumbuhan 1 pieces pasti isinya 2. Pupuk pertumbuhan juga 1 pieces isinya, iya. Untuk pupuk pembuahan juga isinya 2. Karena apa? Karena kalsiumnya saya pisah. Nah, kalau teman-teman mau dijadikan AB mix untuk pupuk pertumbuhan, itu kan isinya gini Bunda. Yang butir-butiran ini itu jadi pekatan A, yang ini jadi pekatan B. Ya, seperti video saya yang gambarnya stroberi itu loh, teman-teman. Itu ada itu di situ. Ya. Jadi buat teman-teman kalau tanamannya masih kecil-kecil, itu kalau mau digunakan pemupukan caranya seperti itu, ya. Jadi dosisnya itu hanya sekitar 700 ppm, itu aman. Kalau tanaman baru grafting keluar sulur, itu bisa digunakan yaitu air 2 liter, 5 ml 5 ml. Ya, itu sekitar 300 ppm-an. 300 ppm-an untuk melakukan penyiraman bibit-bibit yang masih kecil itu aman. Jadi saya itu kalau bikin pupuk, racik pupuk itu juga saya ukur teman-teman dosisnya. Biar apa? Biar ketika teman-teman menggunakan tidak overdosis. Begitu. Ada yang perlu saya bantu sayang? Aduh, namanya saya. Orang paling usil, nggak apa-apa. Usil itu tanda aktif. Kalau orangnya aktif itu biasanya orangnya perhatian, ya seperti itu. Kalau orangnya cuek itu nggak enak. Pupuk saya juga mengandung NPK. Pupuk NPK itu apa sih? Istilah dalam pemupukan teman-teman. Ya, NPK secara umum kan ada memang NPK 1616, ada NPK Dower dan sebagainya. Pupuk itu juga bagus kok. Bagus di masa-masa pertumbuhan. Tapi biasanya petani-petani yang cerdas itu tidak cukup menggunakan pupuk itu. Itu dijadikan dasar. Ya, itu dijadikan dasar karena dasar pemupukan itu tanaman harus tercukupi unsur nitrogen, fosfat dan kalium, ya. Coba setiap racikan saya itu ada NPK-nya semua, teman-teman, ya. Jangan salah, ya, yang tidak ada pembuahan. Yang tidak ada pembuahan, saya tidak menggunakan NPK secara langsung, tetapi kalau di pupuk pertumbuhan, ya, di pupuk pertumbuhan saya etalase 1 ini juga ada namanya pupuk NPK. NPK Flexi dari Merauke, ya, cap burung. Itu NPK, komplit NPK itu. Ya. Tetapi aku gunakan untuk pertumbuhan, ya. Saya gunakan untuk pertumbuhan, jadi saya tambahkan lagi nutrisi itu tuh. Ya, saya racik lagi. Ada magnesiumnya, ada ininya, ada kalsiumnya, ada terus ditambah biar batangnya besar, saya tambahkan yaitu fosfat. Jadi diracik lagi, ini juga ada. Terus etalase 3. Nah, etalase 3 juga ada NPK-nya juga, jangan salah teman-teman, ya. Nah, etalase 3 juga ada NPK-nya. NPK-nya saya ambil dari apa? Profit. Nah, ini NPK generatif, mahal juga. Saya racik pupuk-pupuk ini dari bahan-bahan yang mahal, teman-teman. Termasuk bahan-bahan yang paling mahal pupuk di Indonesia. Diserap oleh tanaman. Bang, kemarin ada diskon, saya nggak tahu, kalau tahu tak borong. Kemarin diskon 20%. Terus harga 20%. Mbak Tin itu yang borong. Mbak Tin itu dia nyetok banyak, teman-teman. Dari ketika saya awal live, beliau itu tanaman anggurnya itu semua pupuk-pupuk dari saya. Kenapa? Karena ketika menggunakan pupuk-pupuk saya itu sudah nyaman.
teman-teman sudah nggak pusing lagi. Tinggal apa? Tinggal menyediakan air. Ya, contohnya ketika musim pembuahan, ya, pembuahan seperti ini, tanaman anggur sedang berbuah, kita punya banyak, ya udah tinggal sediakan air 1 picis, aduk, rurut, siramkan, rurut. Nah, jadi teman-teman nggak usah ambil banyak sendok ini, sendok itu, sendok ini, takutnya nanti suweng, takutnya tanaman overdosis dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menggunakan pupuk-pupuk dari saya, tinggal ikuti panduannya aja, dijamin tidak overdosis. Karena dosisnya sudah saya sesuaikan. Ketika berbunga pun saya jamin tidak rontok. Kenapa? Karena dosisnya saya sesuaikan. Ya, jadi memang pupuk ini saya gunakan dulu, baru saya bagikan ke teman-teman. Karena kemarin banyak sekali yang request, Bang, pupuknya apa sih? Ini yang tadi Mbak Tin minta. Bang, cobalah dilihat pohonku biar nggak salah potong lagi ke Bekasi. Aku maunya dijemur. Sebenarnya lihat video saya. Lihat video saya ada kok di toko itu. Itu kan di toko Barokah Bang Al. Itu kemarin saya bahas. Ya, di videonya masuk. Ini kalau teman-teman klik produk, itu kan di situ ada toko, itu diklik aja. Diklik di situ ada video-videonya. Itu ada kemarin saya bahas kok. Ya, akun toko Barokah Bang Al. Kalau teman-teman belum bergabung dengan toko Barokah Bang Al atau toko Bang Al, itu ada ya, akunnya ada, itu videonya komplit. Di sini kelihatannya juga ada. Aku kalau pupuknya banyak malah sebentar aku siram. Ojo ngebut. Kalau kaken nanti malah ora api, ya. Harus ada dosisnya lu. Siram air tuh memang tiap hari harus disiram. Kamu itu apa? Kepengennya ini sih. Biasanya kalau tanaman sedang aktif, kita pupuk menggunakan pupuk pertumbuhan saya. Pertumbuhannya bagus. Ya, daun itu juga langsung terlihat, langsung diserap. Ya, tapi kok aku menggunakan pupuk, Abang belum ada reaksi. Biasanya itu tanaman mengalami stagnan. Jadi tanaman itu masih membutuhkan pembentukan akar dulu. Ya, kemungkinan teman-teman habis 1 picis belum ada pergerakan, berarti tanaman ini masih tahap pembentukan akar. Nanti di 1-2 bulan kemudian pasti akan melihat hasilnya. Bang Al, lokasi di mana sih? Pengen ke situ. Saya Jawa Tengah. Saya Jawa Tengah sayang, Pemalang. Namanya ojo sayang lah, kok banyak yang ngiri. Nah, Bunda, namanya sayang, ojo. Nanti nggak ngerti beb, ayo Bang. Coba ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya, di sini sengaja saya live berbagi pengalaman edukasi untuk teman-teman semua, sekaligus pupuk-pupuk ini adalah solusi ya. Ibarat teman-teman itu masuk ke rumah ke dokter, di situ berobat, bertanya, tetapi kalau tidak dikasih resep dan tidak dikasih obat itu juga pusing ya, pusing. Teman-teman itu di sini bertanya-tanya, saya kasih solusi. Kalau teman-teman punya rezeki, sekaligus support saya biar saya semangat live-nya. Ada pupuk dibeli, nanti dipraktekin di rumah, insya Allah lancar semua ya. Dan juga akan menikmati hasilnya dari apa yang saya sampaikan. Terutama masa pertumbuhan ini penting. Supaya apa? Supaya tanaman kita tumbuh subur, pembentukannya bagus, dan hasilnya juga bagus. Seperti itu teman-teman. Pembuahan, kapan kita melakukan pembuahan? Sebenarnya bibitnya Bang, siap. Nanti siapkan dulu media tanam. Ya, Rin, kalau kamu kepengen bibit, siapkan dulu media tanam. Ya, media tanam gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu dicampur, dimasukkan ke pot. Atau mau di tanah berarti bikin lubang dulu tanahnya, beli sekam bakar sebenarnya. Nanti kalau sudah 1 bulan laporan lagi saya. Mau teman-teman beli bibit tetapi belum ada media tanamnya, nanti ngeluh pertumbuhannya nggak bagus dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau pupuk udah jadi boleh nggak? Kalau pupuk udah jadi boleh nggak? Kalau pupuk udah jadi itu pupuk apa Bunda? Pupuk semua sudah jadi kok. Pupuk semua sudah jadi Bunda, NPK juga sudah jadi. Hanya saja kita petani itu kita inovasi ya. Biasanya pabrikan itu juga ada yang memberikan pupuk secara tunggal. Contohnya kalsium,
itu di situ hanya unsur kalsium dan ditambah yaitu nitrogen sedikit. Terus kalium, kalnitra itu dari Merauke kan. Kalau pupuk-pupuk tunggal kan ada itu. Kalau teman-teman di toko saya itu pupuk-pupuk tunggal kan ada. Seperti itu. Oh, media tanamnya. Iya, media tanamnya kalau sudah jadi ya bagus ya. Jadi teman-teman kalau sudah beli jadi, kalau saya masih tetap fermentasi Bunda. Ya. 1 minggu lah. Seandainya Bunda beli merek apa aja, ya, itu paling tidak itu diamkan 1 minggu baru kita tanami. Karena apa? Ketika media tanam itu kita kasih air, itu pasti terjadi reaksi kimia juga. Ya, reaksi kimia. Jadi akan terjadi penguapan, ya. Lebih baik ketika kita menanami kondisi temperaturnya stabil, ya, temperatur media tanam itu stabil dan tidak semua media tanam itu bagus. Jadi teman-teman harus dibaca komposisinya. Karena di sini enggak ya jual sekam. Nanti percuma saya jualan media tanam, teman-teman juga kebentur ongkir kok. Teman-teman kebentur ongkir karena apa? Ongkirnya lebih tinggi loh. Media tanam tuh ongkirnya lebih tinggi ketimbang pupuk. Karena media tanam ini rata-rata paling lebih dari 1 kilo kan, 5 kiloan. Ya, 5 kilo itu begitu lagi ya, udahlah racik. Bang, pupuk pembuahan pakai 1616 bermerek tawon nggak bisa. Pembuahan kalau 1616 nggak jadi karena nitrogennya terlalu tinggi, nanti bunga rawan rontok. Dan juga pembuahan juga membutuhkan kalsium untuk menjaga agar bunga tidak rontok. Jadi tetap khusus teman-teman, tetap khusus, itu ada hitung-hitungannya. Tapi kalau pertumbuhan silakan monggo 1616. Ya, buat teman-teman yang memang keadaannya seandainya beli pupuk dari saya nggak bisa, ya udahlah 1616 nggak apa-apa untuk pertumbuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pembuahan nggak ngangkat teman-teman. Saya punya pohon anggur hasil grafting umur 2 bulan kok pendek ya, nggak tinggi-tinggi. Yo dipupuk dong abangku, dipupuk. Ya, kemarin menggunakan media apa abangku? Kalau air beras buat apa bang? Air beras ini juga mengandung protein, juga mengandung asam amino, tetapi harus difermentasi terlebih dahulu. Ya, kalau langsung digunakan, apalagi di musim penghujan, kondisi tanaman sedang berbuah, saya jamin buahnya pada ketawa semua. Media tanam beli di tukang kebunnya. Ini biasanya tukang kebun menyediakan tuh untuk semua tanaman. Sedangkan tanaman anggur ini membutuhkan racikan yang berbeda dari tanaman-tanaman yang lain. Ya, berarti biasanya media tanamnya terlalu padat abangku. Ya, saran saya buat teman-teman belinya secara terpisah, sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu itu dicampur. Ya, seperti itu. Anggurku udah 15 pindah kok nggak modot-modot. Apa salah om? Ya kemungkinan masih adaptasi perakaran. Ya, baru 15 hari ya. Kemungkinan masih adaptasi perakaran. Kalau media sudah dirasa bagus, memang ada masalah perakaran. Yang penting penyiraman jangan terlalu banyak, biar tidak terlalu lembab. Kalau disiram air mikroenzim bagus enggak untuk pembuahan? Ekoenzimnya dicampur apa? Ya, ekoenzimnya dicampur apa? Ya, seperti itu. Biasanya ekoenzim ini untuk jamur ya, untuk menangani jamur ya, karena dia termasuk bakterisida. Bakterisida biasanya dilakukan penyemprotan, tetapi juga hasil fermentasi dari buah. Ekoenzim itu biasanya menggunakan buah-buahan. Jadi memang nutrisinya tinggi unsur kalium. Akan tetapi ketika kita melakukan pemupukan pembuahan, itu cara meracik nutrisinya itu harus seimbang ya. Paling tidak nitrogennya kecil, fosfatnya ada, kaliumnya juga ada, jangan lupa kalsiumnya juga ada. Ya, seperti itu. Jadi memang ora usah repot-repot lah teman-teman. Tidak ada etalase 2. Jadi kalau teman-teman mau belajar gitu juga bisa sih. Tetapi ya itu tadi repot deh. Diamin bau banget bang, kalau didiamin bau banget, kalau didiamin bau. Media tanamnya nggak ada yang jual di sini, nggak ada yang jual di sini. Apa abang?
Abang Plonga-Plongo ini tadi media tanam beli di tukang kebun. Ya. Masa sekam bakar nggak ada, abang daerah mana sih? Oh, air berasnya. Karena fermentasinya kurang benar. Ya memang bau, rata-rata fermentasi POC ya bau semua teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau belajar fermentasi biar tidak bau, caranya gunakan daun ketapang. Nanti teman-teman fermentasi daun ketapang, lalu cara penggunaannya kita campur dengan daun ketapang. Aromanya tidak bau. Kenapa? Bau itu tanda keasaman yang tinggi, jadi terjadi bau asam. Ya, ketika kita kasih daun ketapang stabil, ya itu pH-nya juga ini teman-teman asam banget, rendah banget. Makanya kalau kita berikan pada tanaman anggur yang sedang berbuah, rata-rata buahnya pada pecah. Enggak kena panas anggur enggak sih ke pertumbuhan? Loh, justru tanaman anggur perlu panas. Masa pertumbuhan perlu sekali. Kalau tanaman anggur kurang sinar matahari, pertumbuhannya lambat. Saya tinggal antara Berata, kekam bakar, banyak yang lainnya nggak ada. Sekam bakar sama tanah aja udah cukup. Ya, tanaman anggur wajib adalah sekam bakar. Wajib harus ada sekam bakar. Karena ini akan menjaga pori-pori dan juga akan menjaga kestabilan pH tanah. Kalau teman-teman di daerahnya sekam bakar banyak, ini sangat potensial menanam tanaman anggur. Ya, kalau teman-teman hanya ada sekam bakar saja, nggak ada yang lain-lain, gunakan sekam bakar 2, perbandingan sekam bakar 2 tanah di sekeliling 1, udah campur. Ya, kalau ada sekam bakar pasti ada sekam mentah. Mentah juga bagus karena tinggi unsur nitrogen. Ketapang yang bang di sini nggak ada yang kayak mana daunnya. Ada yang biasanya untuk petani-petani ikan itu loh, untuk menetralkan pH tanah. Daunnya biasanya ditanam di sekolah-sekolahan yang daunnya bagus itu loh. Ya, secara percabangan dia bersusun. Ada itu. Ya, itu juga bagus nutrisinya, juga mengandung zat JPT-nya tinggi. Ya, jadi teman-teman kalau mau mempelajari tentang POC, lihat aja. Di situ ada. Bang, anggur lokal yang paling besar buahnya jenis apa bang? Sebenarnya jenisnya banyak. Kadang-kadang ketika kita tanam hasilnya berbeda. Kenapa? Karena perawatan. Ya, perawatan. Tetapi untuk varian merah kali ini tetap masih di atas adalah varian Everest. Tetap yang buahnya besar varian Everest. Untuk kali ini ya di Indonesia yang beredar, yang paling besar tetap varian Everest. Yang manis loh ya, yang besar manis tetap di Everest. Jam 12 siang baru kena. Oh, jam 12 siang baru kena. Termasuk kekurangan sinar matahari juga ya. Tempat saya sekam bakar melimpah ruah di Padang Sumba. Iya, pokok teman-teman kalau ada sekam bakar ini potensi sekali. Ya intinya kalau ada sekam bakar pasti ada sekam mentah itu. Ini pokok potensial untuk menanam tanaman anggur. Ya, media ini sangat dibutuhkan untuk menanam tanaman anggur. Kenapa? Karena perakaran anggur ini serabut, teman-teman. Serabut. Dia membutuhkan pori-pori. Kalau langsung teman-teman menggunakan tanah itu perkembangan kurang bagus. Ya, apalagi tanah di daerah saya. Tanah di daerah saya ini lempung. Biasa dibuat untuk genteng, biasa dibuat untuk bata, itu bagus sekali karena tanah liat. Jadi kalau tidak dicampur dengan sekam mentah atau sekam bakar, itu nanti tanamannya tidak bisa tumbuh dengan baik. Bang, barusan saya ngecek buah-buahnya, saya bungkus kenapa pada kisut? Apa telat siram? Telat siram? Ya kalau mengkisut ini biasanya telat siram. Kamu telat siram? Ayo disiram nanti juga langsung gede. Ya, jangan sampai telat siram teman-teman. Ya, masa pengisian buah jangan telat siram, konsisten. Tapi hal udah ya. Kenapa ada pupuk, ada etalase? Karena ini solusi. Kalau saya gedubrus gini nggak ada solusinya kan percuma. Ya, kamu ini tanaman kamu overdosis, harus begini. Nah, harus begini kalau ada solusi ini kan enak.